Pernah nggak sih kebayang sama lu semua? Gimana kalau di Dragon Ball itu nggak ada Gokunya? Ya Goku nggak pernah dilahirin, nggak pernah ada Goku dalam histori Dragon World. Menurut lu semua, gimana cerita Dragon Ball ini tanpa kehadiran seorang Son Goku? Kalau Goku nggak pernah dilahirin, ya artinya nggak pernah ada historinya Goku dikirim ke bumi. Kalau Goku nggak pernah mendarat di bumi, ya nggak bakalan ada ceritanya Monkey Boy diadopsi oleh seorang Earthling. Nggak ada tuh. Ceritanya Gunung Pauzu diacak-acak sama Great Ape, sampai secara nggak sengaja dia nge-execute kakeknya sendiri. Iya, pastinya Grandpa Gohan masih ada di Gunung Pauzu. Dan gak bakalan ada ya kayaknya momen pertemuan legendaris nih antara Monkey Boy dan anak pemilik Capsule Corporation. Kalau mereka nggak pernah ketemu, gimana kira-kira cerita Dragon Ball ini ke depannya? Kalau Goku nggak pernah ada, pastinya di Age 749, Bulma datang ke Gunung Pauzu, pastinya dia bakalan ketemu sama Grandpa Gohan. Bulma ngelihat Dragon Ball bintang 4 dan Bulma ngejelasin tentang Dragon Ball sama Grandpa Gohan. Dan pastinya Bulma juga minta nih sama dia buat jadi bodyguardnya. At least karena kakek Gohan ini adalah sosok pribadi yang baik ya. Apalagi kalau soal perempuan, ya pasti kakek ini bakalan mau ngebantu Bulma buat nyari Dragon Ball lainnya. Gak ada Goku, tapi kita punya Grandpa Gohan. Kalau lu pernah ngikutin Dragon Ball OG, lu berarti tahu seberapa kuat Grandpa Gohan ini. Power level dia bisa dibilang setara sama Goku yang udah minum air suci dari Menara Korin. And the adventure begins. Gue akan mulai dari mereka ketemu sama Turtle ya. Di sini mereka nolong Turtle sampai akhirnya mereka ketemu sama Master Roshi. Well, ini pertemuan kembali antara guru dan murid ya. Jadi pastinya mereka bakal gampang banget buat dapetin Dragon Ball bintang 3 dari Master Roshi. Dan pastinya nggak perlu tricky-tricky ya buat nangkep Ulong di Aru Village. Yamcha yang tahu siapa Son Gohan juga pastinya nggak bakalan nimbulin banyak masalah selama perjalanan mereka. Next, kebakaran di Istana Ox King pun bisa diatasi tanpa harus minta bantuan sama Master Roshi. But sadness-nya ya, Cici nggak akan pernah ketemu sama yang namanya Son Goku. Dan nggak bakalan ada sejarahnya Bos Rabbit hijrah ke bulan. Geng Pilaf juga pastinya nggak bakalan bisa nguasain Dragon Ball. So pastinya ini perjalanan yang sangat-sangat mudah. Thanks to Dragon Team, gak bakalan ada ancaman dari geng Pilaf. And it's time to make a wish. Oke, Bulma udah ketemu sama Yamcha dan kakek Gohan juga pastinya secara pribadi gue rasa gak akan pakai permintaan tersebut. Dan ya, Ulong bakal make a wish. Setelah permintaan Ulong, pastinya Dragon Ball ini bakal scatter lagi around the world. Lalu mereka split up dan Grandpa Gohan balik ke kehidupannya di Gunung Pauzu. Next, Master Roshi bakal kedatangan Krillin. Tapi karena nggak ada Goku sama Kinton, berarti nggak bakalan ada yang nyelamatin Lunch. Artinya Lunch nggak akan pernah tinggal di Kame House. Dan yang bakal jadi murid Master Roshi, ya cuman Krillin. Masuk ke Tenkaichi Budokai ke-21, Master Roshi bakal ketemu kembali sama rombongannya Bulma. Dan di turnamen kali ini, untuk pertama kalinya, Krillin bakal ketemu sama Yamcha. Di babak 8 besar, Krillin gak bakalan bisa ngalahin Bakterian. Karena gak ada yang mention nih soal hidungnya Krillin. Ya, Krillin bakalan KO setelah kena ultimate sama Bakterian. Yamcha juga pastinya bakalan di knock out sama Jackie Chun. Gak ada Goku, pastinya turnamen kali ini bakal dijuarai oleh Jackie Chun. Dan karena nggak ada Goku, berarti nggak bakalan ada Great Ape di turnamen kali ini. Dan ya, selamat datang kembali, Bulan. Setelah turnamen, pastinya mereka bakal split up. Tapi karena nggak ada Goku, nggak ada yang nyari Dragon Ball bintang 4. Artinya nggak akan ada pencarian Dragon Ball di tahun berikutnya. Masuk di Age 750, Red Ribbon bakal mulai invasi pencarian Dragon Ball. Nggak bakal ada konflik antara Goku sama Kolonel Silver. Nggak ada Goku berarti Muscle Tower akan tetap ada di Jingle Village. Dan ya, nggak bakal ada yang nyelamatin Android 8. Bulma juga nggak bakalan ikut nyari Dragon Ball karena Goku nggak pernah datang ke Capsule Corporation. Berarti nggak bakalan ada penyerangan Red Ribbon di Kame House. Arale juga nggak akan pernah ketemu sama Son Goku. Berarti General Blue juga nggak bakal dieksekut sama Topai Pai karena dia berhasil dapetin Dragon Ball bintang 3. Lanjut ke desa Korin, nggak ada Goku, berarti nggak ada yang nyelamatin Upa. At least Bora bakalan ngasih Dragon Ball bola bintang 4 ke Kolonel Yellow. Dan pastinya Bora nggak akan dieksekut sama Topai Pai. Dan karena nggak ada konflik antara Goku sama Topai Pai, berarti Pertapa Korin nggak akan pernah ketemu sama Son Goku.
Nggak ada yang ngalahin Topaipai dan pastinya markas besar Red Ribbon nggak bakal dapat ancaman besar dari Son Goku. Artinya markas besar Red Ribbon bakalan tetap ada. Well, sampai di sini artinya Red Ribbon bakal mendominasi Dragon Ball. Dan spending 10 juta Zeni buat ngebayar babasi peramal, gua rasa bukan masalah ya bagi Commander Red. Dan pastinya kali ini bakalan jadi mimpi buruk kedua buat geng Pilaf. Pilaf bakal kehilangan Dragon Ball dan kali ini pastinya dia bakal dieksekut sama pasukan Red Ribbon. Well, Red Ribbon udah punya semua Dragon Ball and it's time to make a wish. Ya, lu semua tahu apa yang bakal dia minta? Dia bakal minta buat nambahin tinggi badannya. Nggak akan ada dominasi dunia, tapi Dragon Ball hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Next, Dragon Ball bakalan scatter lagi around the world. Dan karena perbedaan pendapat, Commander Red bakal di-execute sama Staff Officer Black. Dan dia bakal ngambil alih kepemimpinan Red Ribbon untuk saat ini. Well, pastinya bakal ada konflik internal di dalam Red Ribbon untuk bangku kepemimpinan ya. Konflik bakal berlanjut antara Staff Officer Black sama Magenta. Tapi kita bakal skip dulu. Kita akan masuk ke turnamen bela diri ke-22. Kali ini Master Roshi bakalan ketemu sama Suru Senin. Dan karena bulan masih ada, berarti Manowolf gak bakalan ada di turnamen kali ini. Masuk ke 8 besar, Yamcha udah pasti bakalan di KO sama Tien Shin Han. Chaozu juga bakalan di ring out sama Krillin. Dan Master Roshi yang tujuannya hanya memantau muridnya juga bakalan mengalah setelah face to face sama Tien Shin Han. Nggak ada Goku berarti babak final kali ini mempertemukan antara Krillin dan Tien Shin Han. Lu semua udah tahu siapa yang bakal jadi juaranya. Next, setelah turnamen ya, karena nggak ada Pilaf berarti nggak ada yang bebasin Demon King Piccolo. Berarti Krillin gak bakalan dieksekut sama Tamborin. Master Roshi juga gak perlu sacrifice, Chaozu masih hidup, dan para peserta lainnya gak perlu dihidupin kembali pakai Dragon Ball. Tapi karena Yajirobe gak pernah ketemu sama Goku, berarti dia gak akan ada di Menara Korin. Dan karena gak ada Demon King Piccolo, berarti otomatis Piccolo juga gak bakalan ada di Dragon World. Lo semua tahu, Goku adalah orang pertama yang sampai di istana kami. Ya berarti sampai saat ini belum ada seorang pun yang nyampe istana kami. Next kita masuk ke Tenkaichi ke-23. Nggak ada Goku berarti nggak ada yang motivasi Yamcha, Tien, dan Krillin. Artinya mereka nggak akan berlatih di Menara Korin. Master Roshi nggak akan ikut turnamen kali ini. Dan karena nggak ada Piccolo, berarti kami juga nggak bakalan ada di sini. Nggak ada Goku berarti nggak ada alasan buat Cici ikut turnamen kali ini. Dan King Chappa akan otomatis lolos babak kualifikasi. Yajirobe juga nggak akan partisipasi di turnamen kali ini karena dia nggak pernah ada di Menara Korin. Topaipai juga bakal partisipasi tapi bukan dalam bentuk cyborg. Sayangnya dia bakalan di KO sama Tien di babak 8 besar. Dan secara teknis Tien Shin Han bakal jadi juara kembali dalam turnamen kali ini. Well, karena Cici nggak pernah ketemu sama Goku, berarti nggak ada pernikahan Goku sama Cici. Artinya Son Gohan nggak akan pernah lahir. Nggak bakalan ada Gohan dalam histori Dragon Ball. Kalau Goku nggak pernah lahir, berarti nggak akan ada yang namanya Kakarot. Berarti nggak ada alasan buat Raditz datang ke bumi. Kalau Raditz nggak dieksekut di bumi, berarti Nappa sama Vegeta juga nggak akan pernah datang ke bumi. Dan Vegeta juga nggak akan pernah tahu tentang Dragon Ball di bumi. At least karena nggak ada percakapan mengenai Dragon Ball, berarti Frieza juga nggak akan tahu tentang bola naga. Ya, berarti nggak akan ada insiden di planet Namek. Yamcha, Tien, dan Krillin juga nggak akan pernah mencapai istana kami. Dan kalau Vegeta nggak pernah mention planet Namek, berarti kami sendiri nggak akan pernah tahu kalau dia adalah Namekian. At least kalau nggak pernah ada insiden di planet Namek, Bulma juga nggak akan pernah ketemu sama Vegeta. Iya, Trunks juga nggak bakalan pernah ada. Kalau nggak ada yang ke planet Namek, berarti Krillin juga nggak bakal di-unlock potensial oleh guru. Dan karena masih hidup, berarti Z-Factor lainnya juga nggak akan pernah sampai di planet King Kai. Meanwhile, in Red Ribbon, setelah tahu kronologi sebenarnya dari kematian Commander Red, Magenta bakalan revenge ke Staff Officer Black. Dan pastinya secara teknis Magenta bakal ngambil alih bangku kepresidenan dari Red Ribbon. Well, nggak bakalan ada android karena Red Ribbon nggak pernah revenge ke Goku. Dan pastinya juga nggak bakalan ada Cell. Dan karena nggak ada Android 18, berarti si botak bakalan jomblo. Lalu Mr. Satan, ya lupain aja. Next masuk ke Tenkaichi Budokai ke-25. Z-Factor bakal ketemu sama Kaioshin. At least Baby D bakal ngelanjutin misinya buat ngebebasin Majin Buu. Tapi karena nggak ada bangsa Saiyan ya di bumi, berarti bumi nggak akan memiliki petarung yang punya energi yang cukup buat ngebebasin Majin Buu.
At least Majin Buu nggak bakalan bangkit, tapi karena nggak ada Goku, Vegeta, sama Gohan, berarti Z-Fighter dan Kaioshin sendiri bakal dieksekut sama anak buah dari Baby D. Sementara itu Old Kai bakal tetap tersegel di dalam Z-Sword, dan karena Shin udah dieksekut, berarti untuk kedepannya nggak akan ada Beerus. Baby D dan Dabura bakal tetap mendominasi bumi sampai dapat energi yang cukup buat ngebebasin Majin Buu. Ya, ini sekaligus adalah akhir dari Red Ribbon Army. Nggak ada Majin Buu berarti yang bakal mendominasi galaksi adalah Frieza. Well, nggak ada Beerus dan Frieza juga mendominasi galaksi, otomatis universe ke-7 bakal jadi universe dengan rating mortal level terendah. Dan di Age 780, universe 7 bakalan di-erase sama Zeno. Well, intinya semenjak lahir, Goku secara nggak langsung udah memberikan chain effect ya dalam cerita Dragon Ball. Goku nggak dikirim ke bumi, berarti nggak ada alasan buat Raja Galaksi ngirim Jaco ke bumi. Berarti Jaco nggak akan pernah ketemu sama Taix dan juga Bulma. Bardock juga mungkin nggak akan minta satu permintaan yang bisa mengubah sejarah Dragon Ball. Tapi kira-kira gimana nih menurut lo semua kalau nggak ada Goku di Dragon Ball? Ya, gue mau denger opini lo semua, tulis aja di bawah, oke? Like aja kalau lo suka, jangan lupa subscribe, and see you next video.